Pemuda itu langsung menyadari, ada seorang pria sedang mandi di kamar seberang. Dia tidak percaya, lalu dia melihat ke bawah televisi. Namun ternyata menemukan, dia bisa melihat remote di dalam laci. Pemuda itu baru sadar, dia memiliki mata batin. Keesokan harinya dia membawa CEO wanita ke pameran batu giok. Melihat apakah bisa pulang dengan membawa banyak. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dia mengaktifkan mata batinnya. Setelah memindai sekeliling, tiba-tiba menemukan, di meja ada batu giok dengan kualitas terbaik. Maka dia segera mendekat dan bertanya, "Pak, berapa harga batu ini?" 50.000. Gajiku belum dibayar. Dari mana aku bisa mendapatkan 50.000? Kenapa kamu juga mau berjudi batu giok? Pak An, jika Anda percaya padaku, maka belilah batu ini. Bisa untung. Bisa 2 kali lipat. Kali ini juga perasaan saya benar. Intuisi saya hari ini sangat akurat. Pemuda, seperti yang kamu inginkan. Saya sudah sering melihat. Bermain judi batu bergantung pada intuisi keenam. Hati-hati kehilangan segalanya. Kamu bicara apa? Saya bilang bisa untung pasti bisa untung. Tuan An percaya padaku. Beli saja, tidak akan merugi. Tokoh dewa dalam dunia judi batu tidak berani bicara seperti itu. Nak muda, jangan terburu-buru. Jangan malu-maluin. Saya sudah bermain judi batu bertahun-tahun. Batu ini sudah jelas tidak bagus. Anak ini cuma bualan belaka. Pemuda zaman sekarang. Tidak tahu diri. Bos An, di mana 50.000 ini? Meskipun harus memajukan gajiku, percayalah padaku untuk membelinya. Tidak perlu dimajukan. Batu ini kuberikan padamu. Bos, saya sudah membelinya. Kamu sungguh percaya perkataannya. Hati-hati. Semuanya hilang. Dia adalah wanita kaya. Kalau kalah, apa artinya? Itu namanya selera. Namun dihadapkan pada ejekan banyak orang, pemuda itu langsung marah besar. Mengutuk mereka tidak mengerti apa-apa. Dia mengklaim batu asli ini setidaknya bernilai 500.000. Wah wah wah. Kamu lihat kamu ini, makan gratis. Pandai juga membesar-besarkan. Jika hari ini kamu bisa membayar 500.000, aku akan makan batu sampah ini di lantai. Semuanya dimakan. Baiklah. Jadi nanti, aku akan memanggil ambulans untukmu. Bos An, percayalah padaku. Kamu adalah orangku. Tentu saja aku percaya padamu. Melihat wanita direktur begitu percaya padanya, pemuda itu segera menyatakan bahwa dia pasti tidak akan mengecewakannya. Kemudian dia meminta bos untuk memotong batu ini. Maka dia segera meletakkan batu asli di mesin pemotong. Ketika semua orang memperhatikannya dengan seksama, bos Swiss membawa batu yang telah dipotong. Namun ternyata itu adalah limbah. Semua orang mulai mengejek pemuda dengan senang hati. Memang tidak bisa membuka apapun. Benar-benar kena sial. Tidak mendengarkan nasihatku. Sekarang sudah kalah. Semua kalah. Mereka hanya bermain-main. Kamu khawatir apa? Tidak apa-apa, kita anggap saja main-main. Lanjutkan bos. Jangan berhenti, teruskanlah. Kain bulu ini sudah rusak. Tidak ada apa-apa lagi. Kamu masih bermimpi. Ini, pergi ke bos ini. Dari penampilanmu, kamu pasti pemula. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun saya, kain ini, kamu bisa potong sebanyak apapun. Tapi tidak akan bisa membuat motif bunga. Kamu bicara apa sih? Aku menyuruhmu untuk memotong, jadi potonglah. Potong dari sini dengan cepat. Baiklah. Harganya naik lagi. Aduh, saudara. Aduh, ini sudah berwarna hijau. Aduh, lanjutkan potongannya. Aduh, anak muda. Aku menawar 200.000. Bagaimana kalau aku membeli kain bulu ini darimu? Tadi kamu tidak bilang. Apakah mereka hidup bergantung pada orang lain? Anak muda, aku menawar 300.000. Aku akan mentransfer uang ke kamu segera. Tidak dijual, peluangnya juga tidak besar. Tidak besar, tapi, aku menawar 400.000. Kalau kamu masih tidak setuju, sama seperti sebelumnya. Jika semuanya rusak, kamu tidak akan memiliki apa-apa. Bicara apa sih? Aku bilang tidak dijual, berarti tidak dijual. Bos, potong sampai selesai. Harga terus naik, naik lagi, terus naik. Astaga, ini apa? Ini barang bagus. Kuning kehijauan. Lebih dari 500.000. Anak muda, kamu keren. Wow, benar-benar terbuka. Tadi kan kamu bilang, lebih dari 500.000. Kamu benar-benar membeli batu itu. Semua orang menonton, bertaruh dan siap menerima konsekuensinya. Bukan urusanmu, pergi. Anak muda, mengerti kan? Kamu bukan dari mana, bos besar kan? Cepat katakan rahasiamu apa? Aku tidak punya rahasia. Aku sejak kecil beruntung. Keberuntungan juga merupakan jenis kekuatan. Adik kecil, batu giok ini, 700.000, jual ke saya. Tapi siapa sangka,
Anak muda langsung merebut batu giok dari tangan pria berkacamata, dan dengan bangga mengatakan bahwa dia tidak akan menjualnya. Lalu langsung memberikan batu giok itu kepada wanita direktur. Saat mereka hendak pergi setelah berbalik, seorang wanita asing datang. Dia segera bertanya kepada anak muda, apakah tertarik pergi ke tempat bernama Cui Yuxuan untuk berjudi batu? Cui Yuxuan, kamu adalah orang dari Cui Yuxuan. Cui Yuxuan berada di kota Mingyang, salah satu toko batu giok terbesar. Bosnya adalah Zhang Wei. Dia adalah ketua asosiasi orang yang bisa masuk ke Cui Yuxuan. Identitas mereka tidak biasa. Kamu adalah, dia adalah bos Cui Yuxuan. Bagaimana menurutmu? Datanglah ke tempatku. Ada kesempatan bagus seperti ini. Tentu saja pemuda itu senang sekali. Beberapa detik kemudian, mereka tiba di istana batu giok terbesar di dunia. Ini terlalu mewah. Tuan Li, bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin memainkannya? Ini. Kakek Sima, kalau kamu sekarang berlutut memohon padaku, aku akan menganggap taruhan tadi tidak terjadi. Seolah-olah tak ada yang terjadi. Jangan terlalu mempermainkan orang. Batu-batumu memang terlihat berkualitas bagus, namun hanya bernilai jutaan. Sementara batu-batuku pasti lebih berharga dari milikmu. Kalau begitu, mari kita lihat. Mari kita tunggu dan lihat. Tunggu sebentar. Jangan menangis dan memohon padaku. Saya, Marlin, telah berkelana di dunia ini begitu lama. Tidak pernah salah menilai. Hari ini, aku akan bertaruh denganmu. Mulai. Sekarang tunjukkan padanya. Astaga. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kenapa kepalamu pusing lagi? Hahaha. Ah. Tuan Sima, seharusnya kamu memohon padaku sejak dulu. Harus membuat kekacauan sampai situasi seperti ini sekarang. Barang-barangmu itu, semuanya akan menjadi milikku. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang bisa diungkapkan. Aduh, di depanku, Lin Long, tidak ada yang mustahil. Sore ini, harus melihat bahan-bahan itu. Kalau tidak, aku akan pergi sendiri untuk mengambilnya. Tidak, aduh, Tuan Lin, aku mohon padamu. Barang-barang itu, semuanya adalah milikku, yang aku peroleh dengan susah payah. Kamu tidak bisa mengambil semuanya. Dengan begitu aku bisa memberikan separuh padamu. Tolong berhenti. Kamu lepaskan aku. Bos Lin. Orang tua, pernahkah kamu mendengar tentang mengakui kekalahan? Biarkan kamu pergi. Di kehidupan selanjutnya, kamu... Aduh, sudahlah. Tanpa bahan-bahan itu, aku tidak akan hidup lagi. Paman. Tenanglah. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku hidup tanpa arti. Hei, nak, nasibmu benar-benar keras. Baru beberapa hari, sudah kembali melompat-lompat di depanku. Lin Panjang, kejadian terakhir. Aku belum menghitung hutangmu. Ying, kejadian terakhir itu memang salah paham. Aku hanya ingin mengantarmu pulang. Tapi anak ini, sepertinya otaknya bermasalah. Harus bilang aku menculikmu. Pikirkanlah, bibiku adalah bibi keduamu. Bagaimana aku bisa sembarangan? Kamu bicara omong kosong. Aku jelas-jelas melihatmu. Tidak bisa merusak reputasi Anzong. Katakanlah, mengapa diam saja? Kalau bukan karena bibi keduamu, kamu sudah masuk penjara. Kalau masih ada kesempatan berikutnya, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi hari ini aku dalam mood yang baik. Aku akan mendapat untung besar. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Berani tidak berani bertaruh denganku lagi. Apa yang bisa aku pertaruhkan dengan orang miskin sepertimu? Jadi kamu tidak berani. HMPH. Lucu. Masih pertama kalinya. Ada yang berani bicara seperti ini padaku. Aku memberimu kesempatan ini. Kamu ingin bertaruh apa? Jika aku menang, ambil bahan-bahan ini. Kembalikan pada paman ini. Ingin menjadi pahlawan besar. Baiklah, aku memberimu kesempatan ini. Aku ingin kedua tanganmu. Tidak masalah. Hai Liang. Tidak bisa. Jika kalah, bagaimana? Tenang saja. Saya tidak akan kalah. Tidak ada seorang pun di klub giok sekarang. Tidak sekarang. Hei, anak muda, jangan sekali-kali. Aku berada dalam keadaan seperti ini. Semuanya karena aku terlalu percaya diri. Disebabkan oleh aku tidak bisa membiarkanmu menggantikanku. Paman, bukan hanya untukmu. Saya juga ingin membuat seseorang merasakan rasa gagal. Kamu sedang bicara tentangku. Baiklah. Nah, ayo biarkan aku merasakannya. Aku sudah tidak sabar. Tuan Li, sudahkah kamu memikirkannya?
Dunia perjudian batu permata memiliki aturan. Sekali bertaruh, tidak bisa menariknya kembali. Tidak akan menyesal. Baiklah, hari ini di sini saya memiliki bahan baku batu asli. Kamu bisa memilih. Tidak, Lin Panjang. Apakah kamu sama sekali tidak punya malu? Potongan kain bulu itu. Adik kecil di sini yang pertama tertarik. Kepadanya, tidak ada namanya tertulis di sini. Siapa yang pertama kali mendapatkannya, itu miliknya. Kamu tak tahu malu. Jika dia menginginkannya, berikan padanya. Oh, bukan begitu, nak. Saat ini, kualitas potongan kain ini adalah yang terbaik. Ini paling mudah menghasilkan warna hijau. Kemampuannya menghasilkan warna hijau memang tidak diragukan. Tapi harganya tidak akan terlalu tinggi. Hei, kamu baik-baik saja? Apakah tubuhmu kembali bermasalah? Saya baru saja pindah. Jangan sampai kena penyakit serius. Kamu baik-baik saja? Bukan begitu, nak. Jika tubuhmu tidak enak, jangan ikut bermain. Berpura-pura. Jika kamu takut kalah, katakan saja lebih awal. Jangan sampai nanti, seperti orang tua sialan ini, kala baru berlutut memohon padaku. Aku tidak sabar untuk bermain denganmu. Hari ini aku akan membuatmu kalah, dan mengakui keunggulanku. HMPH. Namun ketika si pemuda mulai memilih batu asli, tiba-tiba kekuatan super penglihatan si pemuda gagal. Maka dia berpura-pura pergi ke toilet. Tapi si konglomerat malah mengatakan bahwa dia sedang memperlambat waktu. Orang yang menyelamatkan nyawanya langsung melumpuhkan kedua tangannya. Lin, orang ini sangat gugup, itu wajar. Baiklah begitu. Saya akan menjadi penjaminnya. Sudah cukup. Baik, karena begitu. Bos Zhang sudah bicara. Jadi, aku akan memberikanmu kesempatan ini. Nak, dalam 10 menit, kamu tidak akan bisa kembali. Taruhan ditambah kaki ini. Baiklah. Mom. Li Yang, kamu sebenarnya apa yang terjadi? Atau tidak bisa? Apakah pusing itu mengingatkanku? Mata serai akan menghilang. Jika kalah, aku akan menjadi cacat selama setengah hidupku. Hanya bisa menjadi lumpuh. Pindah. Pak An, apa yang terjadi padamu tadi di luar? Ada apa? Kamu harus memberitahuku langsung. Kalau tidak, aku tidak bisa membantumu. Sudah saatnya sekarang. Tidak perlu menyembunyikan. Pak An, sebelumnya, aku bisa menang di UC Club, karena aku punya mata ronsen. Tapi sekarang mata ronsen tiba-tiba menghilang. Mata serai akan menghilang. Ah, tidak apa-apa. Jangan terlalu tertekan. Kalau kamu tidak ingin bicara, tidak masalah. Kamu tidak percaya padaku. Memang, tidak ada yang akan percaya hal seperti ini. Tenang saja, ini wilayahku. Hari ini saya pasti tidak akan membiarkan Linlong melakukan hal-hal jahat. Kamu adalah milikku, An Yingying. Aku akan melindungimu dengan baik. Tuan An, Anda baik sekali. Sudah 10 menit. Kalau tidak keluar sekarang, aku akan masuk. Sudahlah, bertaruh sekali. Kalau mati ya mati saja. An Zong, kamu orangnya baik. Aku sudah siap. Hei, adik kecil, kamu baik-baik saja, kan? Baiklah. Sekarang bisa memilih, kan? Aku tahu kamu sedang memperlambat waktu. Tapi tidak peduli seberapa lama kamu memperlambat. Kamu juga tidak bisa mengubah. Kamu akan menjadi cacat. Lebih baik segera memilih. Tuhan, berikanlah aku sedikit keberuntungan. Ah, tidak bisa. Kalau salah ambil, sudahlah. Li Yang, jangan takut. Jadilah pria sejati lagi. Mata ronsen kembali. Surga mendukungku. Itu saja. Oh, tidak. Ini tidak bisa. Maaf ya, tidak bisa menahan. Kamu memilih ini. Bagus, sangat bagus. Adik kecil. Bukan. Batu ini adalah bahan pabrik standar. 10 bertaruh, 9 kalah. Tidak mungkin membuka apapun. Umumnya orang yang berpengetahuan tidak akan memilih yang ini. Kecuali yang sangat kaya. Mungkin dipilih untuk bermain-main. Li Yang sedikit juga mengerti. Kadang-kadang bisa membuka barang bagus. Tapi peluangnya kurang dari 2. Jangan pilih yang ini. Tidak apa-apa. Itu saja. Lihatlah dirimu. Mengapa tidak mendengarkan nasihat? Sedikit bahan saya habis tidak masalah. Tapi yang kamu pertaruhkan. Tapi tanganmu ini. Saya tidak ingin menyakiti kamu. Li Yang. Atau pilih yang lain lagi. Tidak perlu memilih lagi. Hanya ini. Sebuah sekte. Saya merasa yakin dengan batu giok saya. Kembali lagi. Percayalah padaku. Karena kamu sudah memilih. Maka cepatlah membukanya. Saya sudah tidak sabar. Akan kalah padamu. Benar-benar sudah memilih.
Sepertinya sebelumnya benar-benar bergantung pada keberuntungan. Jadi, mari kita mulai dengan Lin Sao. Keluar warna hijau. Aduh, selesai. Orang tua, menangis lebih awal. Tunggu anak ini. Apakah boleh menangis setelah menjadi cacat? Sungguh sial. Apakah kamu merasa pasti menang hari ini? Aku beritahu kamu, pasti kalah. Baiklah, melihatmu segera. Di saat kamu menjadi cacat, aku akan biarkan kamu berani sebentar lagi. Tunggu sebentar, aku akan datang sendiri. Mematahkan kaki anjingmu. Lanjutkan potongannya. Aduh, harganya naik lagi. Hahaha, maaf ya, semuanya. Keberuntungan datang. Sungguh tak bisa dihentikan. Anak kecil, hari ini kamu pasti mati. Bos, potong bagianku. Tunggu dulu. Pak Lin, semua ini karena saya. Tidak ada hubungannya dengan anak ini. Aku mohon padamu, biarkan dia pergi. Pak, jangan memohon padanya. Saya tidak akan kalah. Dengar tidak, mereka bilang tidak akan kalah. Dia bahkan akan mengambil kembali bahan bulumu. Semuanya akan dia menangkan kembali. Kamu seharusnya senang. Menunggu hasil di sini adalah yang tepat. Berlutut untuk apa? Kamu ingin memotong tangan orang? Aku akan melakukannya untuknya. Kalau begitu, potonglah tanganku. Hei, telingamu tuli ya? Hari ini aku hanya ingin memotong tangannya. Aduh. Kamu pasti akan kecewa. Bos, potong. Kamu, aduh. Ini es. Bing apa? Ah, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin.